Masya Allah, jazakallah khair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, yang mudah-mudahan kita senantiasa mensyukurinya dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ini asing gitu ya. Namanya Dede Syahrudin. Dari namanya saja mungkin sudah hafal ya. Saya asli Sunda, Bapak Ibu. Ya. Dan kebetulan alhamdulillah kami ini dengan Ustadz Asep, kita satu alma mater sebelumnya di MAN 1 Sukabumi, yang sekarang MAN 1 Sukabumi. Kalau dulu itu kita sebutnya MAN Cibadak. Dan alhamdulillah kita juga ternyata masih satu alma mater juga di Universitas Juanda Bogor. Tapi saya lebih dulu ya. Dan sebelumnya saya juga sempat sebelum menikah itu di Masjid Al-Ittihad di perumahan Indah Prasta, Taman Coret-Coret. Nah, setelah Taman Coret, kalau dari sini ada perumahan tuh sebelah kiri. Nah, saya di situ sebelum menikah itu sampai menikah. Nah, di situ sebelum akhirnya mengundurkan diri karena ketika istri mengandung, nah, udah mulai nggak bisa pegang gitu. Jadi alhamdulillah sempat 1,5 tahun kalau tidak salah di Masjid Al-Ittihad. Mungkin Bapak Ibu pernah ke situ ya, di Taman Coret-Coret. Nah, alhamdulillah saya sempat di situ. Dan sekarang ini saya di Universitas Juanda Bogor sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi jurusannya itu nggak menjurus ke keagamaan gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sertifikasi guru Al-Quran di metode UMI, dan juga sempat juga ikut daurah Syekh Hanova. Kalau Bapak Ibu mengenal ya, beliau ketua lembaga IQ ya, itu selama 10 hari. Jadi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan ini berbagi ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada ibu-ibunya ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Nah, tema yang insya Allah kita akan sama-sama pelajari ataupun sama-sama kita untuk di sore hari ini adalah puasa dan integritas, menata diri, keluarga, dan lingkungan dengan Al-Quran. Nah, sebelumnya kita mari bersama-sama merefleksikan diri. Setiap tahun Ramadan mengetuk pintu rumah kita ya. Setiap tahun Ramadan hadir kepada kita gitu kan. Ramadan dia datang membawa apa? Membawa ampunan ya, membawa ampunan. Terus dia datang membawa perubahan. Perubahan yang seperti apa? Nah, yang waktunya semakin lebih disiplin. Kita mau nggak mau dipaksa untuk bangun, untuk melaksanakan apa? Sahur ya. Dan sahur ini juga dikuatkan dengan apa? Dengan hadis Rasul kan. Ketika kita berpuasa, maka
sahur lah gitu ya. Beda dengan puasa sunnah. Nah, sehingga apa? Kita mau tidak mau untuk melaksanakan bangun sahur, dan akhirnya apa? Kita juga terdisiplinkan, yang tadinya tidak tahajud mungkin melaksanakan sholat tahajud gitu kan. Ya, yang tadinya tidak melaksanakan qobliyah subuh akhirnya selama 3 bulan selama 30 hari gitu kan, ataupun 29 hari kita dibiasakan untuk melaksanakan qobliyah subuh. Nah, terus ia juga datang dengan membawa banyak keberkahan ya. Banyak keberkahan. Nah, tapi apa yang perlu kita tanyakan itu bukan apakah kita bertemu Ramadan. Banyak yang saat ini yang pada malam harinya akan tarawih, sore harinya Allah jemput gitu ya. Banyak yang sudah mencita-citakan untuk melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, tapi ketika akan berangkat meninggal dunia gitu. Nah, yang harus kita tanyakan itu adalah apakah Ramadan ini menemukan hati kita dalam keadaan siap berubah. Ya. Jadi yang harus kita tanyakan setiap tahun ini, ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, hati saya ini udah siap berubah gak nih? Ya. Kemarin di pekan sebelumnya sudah disampaikan materi tentang hadirnya hati dalam bulan suci Ramadan. Nah, hati kita ini sudah berjalan berapa hari sekarang Ramadan puasa? 11 hari ya. Di 11 hari ini bagaimana hati kita, sudah ada perubahan belum gitu ya? Sudah menerima dengan gembira belum Ramadan ini? Karena apa? Karena bisa jadi Ramadan kita itu hadir hanya di kalender saja. Ya, tapi tidak hadir dalam karakter. Atau mungkin Ramadan ini yang ditunggunya itu adalah, wah ini THR turun gak nih tahun ini? Ya, THR ada gak nih, dapat gak nih gitu ya. Padahal lebih daripada itu, hadirnya hati kita di bulan suci Ramadan dan diwujudkan dengan karakter yang timbul dalam diri kita, itu adalah yang paling utama gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dalam menjalani aktivitas Ramadan ini kita penuh dengan semangat dan memunculkan energi yang dahsyat dalam diri kita menjalani bulan suci Ramadan. Ya. Karena ya bulan suci Ramadan ini memang hadirnya 1 tahun sekali, gitu ya. Tapi keberkahannya bisa melebihi daripada bulan-bulan yang sudah berjalan, gitu ya. Atau bulan-bulan yang lainnya gitu. Nah, sehingga Ramadan ini maka jadikanlah sebagai proyek transformasi karakter. Ya. Seperti tadi temanya, insya Allah kita akan bersama-sama yang pertama menata diri, terus menata keluarga dan menata lingkungan. Nah, proyek transformasi karakternya itu apa ya? Nah, jadi Ramadan ini bukan sekedar ritual tahunan. Ya, bukan sekedar ritual tahunan. Karena hakikatnya memang sebagai muslim kita ya sudah dijadwalkan aktivitas ibadah kita gitu. Tapi yang sangat disiplin itu ya selalu saja munculnya di bulan suci Ramadan. Aktivitas sholat sunnahnya, sedekahnya gitu ya. Terus aktivitas tahajudnya gitu kan. Hanya ritual tahunan. Tapi insya Allah kalau di sini mungkin setiap hari, setiap malam ya melaksanakan sholat sunnah tahajud dan lain-lainnya. Nah, ini adalah proyek apa? Proyek penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Ya. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini secara tidak langsung pada akhirnya apa? Kita menahan pandangan kita menahan hati kita untuk iri terhadap orang gitu kan. Kita menahan diri kita untuk tidak membicarakan orang gitu ya, menyampaikan aib orang, tidak berdusta gitu ya. Terus juga kita dilatih untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik gitu ya. Dan lebih daripada itu, aktivitas baca Al-Quran kita di bulan suci Ramadan ini
jauh meningkat drastis gitu kan, daripada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang lainnya. Terus ia juga sebagai proyek pembentukan integritas. Apa sih integritas gitu kan? Ya, bagaimana antara nilai dengan tindakan itu selaras gitu ya, sama gitu ya, dan tentunya adalah yang positif, yang baik gitu. Terus juga bagaimana proyek rekonstruksi keluarga ya. Di bulan suci Ramadan ini aktivitas makan kita lebih, pada akhirnya lebih apa? Lebih sering bersama-sama ya. Ketika akan berbuka, ketika akan sahur gitu kan. Dan momentum ini manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika kita makan bersama ini adalah sebagai wadah, sebagai tempat kita berinteraksi semaksimal mungkin. Kalau kita sebagai orang tua menyampaikan kepada anak kita berbagai hal terkait dengan keagamaan gitu ya. Terkait dengan apa? Syariat gitu. Sehingga apa? Ketika kita berbuka, ketika kita sahur, maka aktivitas yang sekarang ini melekat ya di generasi saat ini atau di masyarakat kita adalah makan itu sambil apa? Sambil main HP, sambil nonton TV. Nah, itu coba di 1 bulan ini gitu kan, atau mungkin sisa bulan ini kita benar-benar memaksimalkan, seperti halnya mungkin kita sebagai orang tua pernah dulu di zaman dulu itu ya benar-benar dimanfaatkan untuk makan itu apa? Tanpa ada gangguan untuk sambil nonton HP gitu kan, sambil scroll gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Terus juga proyek perbaikan sosial. Ya, di momentum bulan suci Ramadan ini itu tadi setiap malamnya kita apa? Pada akhirnya yang tadinya jarang sholat maghrib berjamaah, jarang isya berjamaah, tapi dengan adanya aktivitas tarawih, insya Allah gitu ya, dari awal sampai akhir mungkin penuh terus gitu ya. Nah, itu interaksinya semakin apa? Semakin intens. Dan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Hanya kalau di beberapa masjid mungkin di sini juga sama gitu ya, sebelum melaksanakan tarawih ada 3 menit atau 5 menit itu tausiah atau penyampaian hadis. Itu menguatkan keimanan kita gitu ya, pengetahuan kita bersama-sama. Nah, sehingga secara akademik puasa ini adalah melatih bagaimana self regulation ya, pengaturan diri, kembali kepada aturan yang memang semestinya harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari mulai kita bangun ya sampai kita tidur kembali, itu benar-benar diatur bagaimana aktivitas Ramadan ini mengajarkan kepada kita menjadi seorang hamba yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya gitu. Terus juga emotional control. Di bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak dikontrol secara emosi gitu ya. Karena apa? Ya kita sebagai yang berpuasa akhirnya merasa karena kita berpuasa secara tidak langsung apa? Kontrolnya itu lebih gitu ya. Beda dengan di luar bulan puasa. Terus juga moral awareness, kesadaran moral gitu ya. Itu meningkat gitu ya ketika kita di bulan Ramadan, dan juga empati ya. Nah, sehingga apa? Apakah ini kita menu takjil naik level terus, tapi akhlak masih versi lama. Nah, mudah-mudahan bukan seperti itu ya. Karena kita biasanya apa? Ya paling sigap, paling siap gitu kan. Wah, takjil besok apa nih? Wah, takjil besok apa nih gitu kan. Tapi akhlak masih versi lama. Nah, tapi yang harus kita ingatkan kembali adalah apa nih yang jadi kurang dari saya? Emosi saya seperti apa nih gitu kan. Terus ibadah saya sudah seperti apa? Baik orang tua kepada anaknya gitu ya, anaknya kepada orang tua, ataupun juga kita sebagai suami kepada istri terhadap suami. Bagaimana akhlak kita gitu. Nah, ini mungkin kita sudah sama memahami bahwasannya tujuan puasa itu adalah
takwa gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun. Ya, jadi ternyata tujuan puasa ini adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Kita beriman, alhamdulillah kita beriman. Tapi kita sudah bertakwa. Nah, mari kita lihat diri kita masing-masing gitu ya. Nah, takwa ini bisa juga dikatakan sebagai kesadaran terus-menerus akan pengawasan Allah yang melahirkan ketaatan dan menjauhi maksiat. Jadi kita menyadari diri kita secara terus-menerus bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita gitu kan. Sehingga apa? Sehingga melahirkan dalam diri kita itu sebuah ketaatan ya, dan menjauhi daripada maksiat gitu. Ya, seperti hanya kalau saya itu di rumah misalkan mengawasi anak gitu kan. Dengan apa? Dengan memasang CCTV misalkan gitu kan. Itu anak tuh dalam aktivitasnya itu merasa selalu diawasi, ya, dan akhirnya apa? Menimbulkan sikap yang baik gitu ya, yang mandiri, yang nurut gitu ya. Nah, begitupun juga kita sebagai manusia, ketika takwa dalam diri kita ini semakin meningkat, maka kita semakin merasa diri kita itu dalam seluruh aktivitas kita itu Allah tidak pernah terlepas mengawasi diri kita gitu. Nah, sehingga dari sinilah lahir yang disebut sebagai sebuah integritas. Ya. Jadi berintegritas itulah bagaimana ketika kita dengan sadarnya diri kita ini diawasi gitu ya. Dan sehingga muncullah perilaku sikap kita dalam sehari-hari itu menunjukkan perilaku yang mengarah kepada ketaatan dan menjauhi segala bentuk yang mengarah kepada kemaksiatan. Nah, integritas dalam etika modern ini berarti sebuah konsistensi antara nilai dan tindakan. Jadi adanya konsistensi antara nilai dan tindakan. Nah, kita berperilaku, berucap, maka munculkanlah bagaimana yang kita yakin itu ya, yang kita tahu itu benar, ya, laksanakanlah sesuai dengan kebenaran itu. Jangan menyimpang, ya, jangan menyimpang. Dan konsistensi ini tentu tidak mudah, ya, ketika memang diri kita tidak berada pada lingkungan yang pada akhirnya tidak mendukung hal itu juga. Gitu. Makanya lingkungan juga mempengaruhi bagaimana secara perlahan itu akan membentuk sebuah integritas. Tapi integritas itu sendiri muncul dasarnya adalah dari nilai yang semakin kita miliki. Semakin nilai yang kita miliki adalah sesuatu yang baik, maka integritas itu juga munculkanlah dalam sebuah tindakan yang baik, yang positif. Nah, dalam Islam integritas ini bisa juga disebut sebagai apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, jadi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Artinya apa? Artinya kita ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kehidupan kita. Ya. Jadi seperti halnya kita itu seakan-akan melihat apa ya? Melihat Allah gitu ya, atau Allah hadir gitu ya. Allah mengawasi kita gitu. Tapi ketika kita merasa nggak ada gitu ya, nggak terlihat, maka yakinlah Allah melihat kita. Dan keyakinan itulah kita munculkan dalam ibadah puasa.
Karena di dalam ibadah puasa ini dia adalah latihan ihsan yang paling sunyi. Kita tidak tahu ketika kita berwudu misalkan ya, tidak terlihat sama diri kita itu tuh berkumur apa minum gitu kan. Nah, berkumur tapi ada sebagian dimasukkan ke dalam mulut kita. Ya, yang tahu siapa? Ya, diri dia sama Allah gitu ya. Tapi kalau ibadah yang lain nampak terlihat, sholat itu kan, haji, sedekah. Tapi kalau puasa benar-benar pengawasannya adalah bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah selalu mengawasi diri kita. Gitu ya. Nah, saat sendirian tidak ada yang melihat tapi kita tetap tidak makan. Nah, itu maka sudah terpatri dalam diri kita sifat ihsan. Ya. Dan itulah disebut juga sebagai sebuah integritas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aspek menata diri. Kita pahami bahwasannya puasa ini adalah ibadah paling jujur. Kenapa paling jujur? Nah, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Ia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Masya Allah, ibadah yang secara langsung Allah katakan ini adalah untukku gitu ya, dan aku yang akan membalasnya, itu adalah ibadah puasa ya. Artinya puasa ini benar-benar bagaimana Allah mengistimewakan untuk hambanya gitu ya. Sehingga apa? Kita jangan menyia-nyiakan ketika kita dalam berpuasa, itu manfaatkanlah sebaik mungkin. Kita memohon ampunan gitu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang langsung memberikan balasannya. Nah, secara spiritual ini juga puasa adalah relasi private dengan Allah. Ya, private dengan Allah. Betapa gitu ya, banyak hamba gitu ya yang berpuasa memohon kepada Allah, Allah cepat mengabulkannya gitu ya. Karena apa? Ya, puasa ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya ya, kehidupan di dunia ini kita diberikan suatu kondisi bagaimana kita bisa merasakan gitu ya, lapar gitu ya, merasakan kesempitan dalam hal bagaimana ruang kita untuk melakukan maksiat gitu ya. Karena apa? Ya di bulan puasa itu juga di hadis Nabi gitu kan, apa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Artinya apa? Ya peluang untuk kita memaksimalkan ibadah itu sangat besar sekali, sangat luas sekali. Ya, bahkan di bulan suci Ramadan itu sendiri liburnya biasa lebih banyak juga gitu ya. Dari mulai libur awal Ramadan, terus libur juga di 10 terakhir Ramadan gitu ya. Artinya aktivitas ibadahnya pun lebih leluasa, lebih bisa maksimal seharusnya. Ya. Bahkan kita ada kesempatan apa? Untuk melaksanakan iktikaf. Yang dimana di iktikaf itu di 10 hari terakhir itu ada malam yang sangat luar biasa. Dan kita ada keleluasaan juga untuk melaksanakan itu. Sehingga banyak peluang yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita maksimalkan. Nah, secara psikologis puasa juga adalah melatih bagaimana delay gratification, itu menunda kepuasan demi nilai yang lebih tinggi. Artinya apa? Ya di bulan suci Ramadan ini ya kepuasan yang maksimal itu akan kita dapatkan setelah nanti kita berjumpa dengan amal yang kita laksanakan tersebut. Maksudnya apa? Ya di bulan suci Ramadan ini kan kita belajar untuk menahan lapar, terus juga menahan haus gitu ya. Terus aktivitas ibadah lebih banyak dari biasanya ya. Yang tadinya nggak ada sholat tarawih
kita jadi sholat tarawih, yang tadinya mungkin kita nggak melaksanakan qobliyah badiah sering melaksanakan, yang tadinya jarang tahajud jadi sering tahajud, yang tadinya jarang sholat duha jadi sering sholat duha gitu ya. Terus juga yang tadinya misalkan kita jarang ngaji bisa sampai 1 juz tiap hari, di bulan suci Ramadan juga bisa mencapainya. Artinya ya kita kepuasan itu akan kita dapatkan, tapi dengan cara apa? Ya ditunda. Ditundanya dengan apa? Dengan kita memaksimalkan ibadah kita, ya, memaksimalkan ibadah kita. Dan inilah akhirnya juga membentuk apa? Disiplin diri kita, ya, benar-benar disiplin gitu kan. Kita yang tadinya tidak terbiasa bangun untuk melaksanakan tahajud, ya, yang mungkin biasa kita menyiapkan masakan, ya ibu-ibu gitu kan, di pagi hari, sekarang bergeser ke di waktu sahur gitu kan. Itu kan butuh perjuangan gitu ya, butuh perjuangan. Terus juga yang tidak terbiasa menghatamkan, misalkan dalam 1 bulan bisa hatam, nah di bulan suci Ramadan ini kita berusaha memaksimalkan itu gitu ya. Terus disiplin ibadahnya memaksakan juga untuk kita akhirnya apa? Bisa berjamaah, ya, sholat isyanya, sholat maghribnya, sholat subuhnya gitu kan, memaksakan diri. Nah, kalau bisa menahan haus 13 jam, nah, harusnya bisa juga menahan komentar pedas 13 detik. Nah, ini godaan kita saat ini, ya, di kondisi kita saat ini. Nah, banyak muncul apa? Berita-berita. Mungkin sebagian kita merasa tidak puas, ya, beritanya yang kita rasa mungkin tidak sesuai. Nah, kita bisa saja gitu kan muncul komen gitu kan, komennya akhirnya apa? Menjelekan gitu kan, akhirnya menghujat. Nah, di bulan suci Ramadan, nah, kalau 13 jam saja kita mampu menahan haus, nah, seharusnya segala hal yang lainnya kita usahakan untuk bisa kita lakukan gitu kan. Bisa kita lakukan. Nah, kalau di luar negeri itu kan, di luar negeri itu ada yang sampai berapa? 18 jam saumnya, ya, 17 jam, 20 jam gitu kan. Tapi ada juga yang saumnya itu 1 jam gitu ya. Sempat lihat itu di apa? Di media sosial. Jadi isya maghrib sama asar itu bisa dalam 1 waktu gitu, ya. Terus puasanya itu 1 jam, setelah itu nah, berbuka lagi. Itu di apa? Di bagian Antartika katanya, kalau tidak salah. Nah, ada juga yang puasanya 17 jam, ya, menahan haus, menahan lapar dalam waktu 17 jam. Nah, kita sanggup gak? Insya Allah bisa ya. 17 jam gitu ya. Nah, puasa juga dalam menata diri itu adalah bagaimana dia pada akhirnya membentuk diri kita untuk senantiasa mengendalikan emosi, ya. Asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Nah, puasa adalah benteng atau perisai dari neraka atau maksiat. Maka orang yang berpuasa janganlah berkata kotor atau rofas, ya. Dan jangan berbuat bodoh atau jahil. Jadi puasa ini sebagai benteng, ya, sebagai benteng untuk apa? Untuk kita menghindar daripada perilaku maksiat, untuk kita tidak berbicara kotor gitu ya. Nah, perisai juga dari apa? Nah, bagaimana kita mencoba untuk lapar gitu kan, terus menahan diri dari sifat amarah, terus ataupun juga nafsu yang mendominasi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita mencapai tujuan takwa tadi yang menjadi tujuan puasa, maka seharusnya kita sudah bisa mengendalikan kemurkaan yang ada dalam diri kita ataupun emosi kita gitu ya.
Dan juga kita senantiasa menjadi orang yang pemaaf, yang memaafkan, ya. Tapi kalau kita sama saja, maka kita harus berbenah diri, harus terus berusaha untuk mencapai itu, sehingga tujuan puasa kita ini yang dilaksanakan di Ramadan itu tercapai, ya. Bagaimana kita tidak menjadi lagi seorang yang pemarah, yang emosian. Nah, biasanya yang lebih banyak muncul malah di lingkungan keluarga. Ya, lebih cepat emosinya. Kalau di kantor kadang lebih dengan teman, dengan rekan kerja lebih sopan, lebih akrab. Tapi ketika sudah berada di lingkungan rumah, nah kadang sifat itu muncul. Ya, bentar-bentar emosi gitu kan. Nah, ternyata yang menjadi indikator itu adalah di rumah itu udah muncul belum sifat takwanya kita. Jadi bukan munculnya itu di luar rumah, ya, di rumahnya itu muncul, dan di luar apalagi gitu kan. Jangan sebaliknya, di luar muncul, di rumah pelampiasan, ya. Jadi di luar itu dengan rekan kerja, bagaimana cara bicaranya ketika ada kesalahan dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika di rumah, nah kita malah muncul apa? Emosinya. Ada salah satu konten ya yang cukup menarik gitu kan. Bagaimana mencerminkan sebuah keteladanan dalam keluarga. Ini sebuah konten gitu kan, tapi relate di dalam kehidupan kita. Ketika ibunya, mamahnya sedang duduk pusing gitu kan. Terus anaknya nyamperin, "Mama, mama." "Apa mama? Pagi-pagi, mama." Terus anak ini dipanggil lah sama bapaknya, sama ayahnya. "Naku, apa bapak? Anak-anak," gitu kan. "Masih pagi-pagi, udah nyuruh-nyuruh." Ternyata apa? Nah, dia mencontoh daripada orang tuanya gitu ya. Cara apa? Cara berkomunikasi. Nah, integritas ini dimulai daripada apa? Kemampuan mengendalikan diri. Itu tadi yang pertama khususnya adalah kita coba maksimalkan di dalam keluarga gitu ya, di dalam lingkungan rumah kita. Komunikasi dengan pasangan kita, komunikasi dengan anak kita gitu ya. Nah, karena apa? Nah, menata diri itu menjadi orang kuat yang sebenarnya itu adalah apa? Bukan dia yang jago bergulat, bukan dia yang jago tarung gitu ya. Tapi di hadis ini disebutkan laisa syadid bisur'atin walakinna syadid. Nah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Dia yang mampu menahan hawa nafsunya ketika sedang marah. Bahkan di hadis lain kan disebutkan ketika kita marah maka duduklah gitu kan. Ketika masih marah juga maka selanjutnya apa? Bahkan sampai apa? Disarankan untuk kita berwudu gitu kan. Saking apa? Rasul itu memperhatikan ketika kita sudah emosi, terus kita tidak bisa mengendalikan emosi itu, maka bisa jadi kita berperilaku yang tidak kita sadari ternyata itu merusak lingkungan kita gitu ya, melukai saudara kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita gitu ya. Bahkan kan banyak psikolog yang mengatakan ya anak itu akan selalu mengingat bukan apa yang dia katakan gitu kan, tapi mengingat apa sikap yang dimunculkan oleh orang tuanya. Kata-katanya misalkan nasihat, tapi dengan apa? Dengan cara bentak. Yang diingatnya itu apa? Yang akan muncul, yang akan membekas itu adalah bagaimana cara ngebentaknya gitu ya. Itu yang sering terjadi gitu. Makanya banyak cara yang mengingatkan psikolog itu adalah bagaimana interaksi kita terhadap anak itu hindari bentakan gitu ya. Bahkan jangan sampai ya apalagi pukul gitu ya. Tapi gimana ya gitu kan. Gimana ya? Nah itu ya harus kita bisa mengendalikan diri gitu kan. Harus bisa kita memaksimalkan. Karena apa? Ya ujiannya ternyata menghadapi anak itu semakin ke sini ya itu tantangannya semakin besar. Ya semakin teknologi maju itu
ternyata bukan semakin mudah kita untuk mendidik anak kita atau bahkan mendidik murid kita gitu kan. Karena apa? Ya mereka sudah semakin juga bisa menjawab gitu kan. Ya, sudah semakin bisa menjawab, sudah semakin bisa mengelak gitu ya. Bahkan yang mengelak itu yang pada akhirnya yang memunculkan emosi gitu kan. Karena apa? Dengan cara mengelaknya itu beda dengan zaman-zaman sebelumnya gitu. Bahkan sekarang ini ya ini sebuah konten tapi juga relate gitu ya. Itu ada salah satu konten guru gitu kan. Dia itu melihat lagi berjalan, anak ada apa? Muridnya itu lagi naik tangga mau kabur. Lewat gitu kan. Terus lagi jalan lagi, ada yang lagi berantem. Pak guru, ada yang lagi berantem. Murid. Udah biarin aja, biarin. Nah, akhirnya apa? Ditanya, kenapa demikian? Saya tidak untuk mendidik, saya hanya untuk mengajar. Kenapa demikian? Karena ternyata kondisi saat ini banyak ketika dididik itu tidak menerima orang tuanya ataupun anaknya sendiri melawan. Pada akhirnya apa? Banyak sekarang ini kasusnya adalah guru itu dipolisikan gitu kan, dipenjarakan karena dengan apa? Mendisiplinkan muridnya. Jadi dia beranggapan ya, saya ini bukan untuk mendidik, saya ini hanya untuk mengajar. Nah, kalau ini dibiarkan, bahaya untuk pendidikan kita. Artinya apa? Ya murid sudah menganggap ya nggak perlu guru lah, sekarang itu udah bisa belajar itu cukup apa? Cukup dari internet. Bahkan dengan munculnya AI saat ini gitu kan, cukup ditanyakan aja ke AI, jawabannya udah lengkap gitu ya. Udah sangat runtut gitu ya. Bisa seperti halnya kita seperti curhat gitu dengan AI. Itulah kondisinya gitu ya. Nah, dalam teori kepemimpinan modern, self control adalah fondasi leadership. Maksudnya apa? Ya, mengendalikan diri itu adalah bagian daripada fondasi sebagai seorang pemimpin gitu ya. Nah, di rumah siapa yang paling kuat? Di rumah siapa yang paling kuat? Nah, bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang saat marah. Itulah yang paling kuat. Ya. Jadi bukan yang paling keras suaranya. Nah, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, tidak harus teriak-teriak kan? Ya. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, sesuatu yang melanggar misalkan, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya tidak marah, ya, tetap tenang. Bahkan sering kita perlihatkan gitu ya, bagaimana kejadian ketika anak berbuat kesalahan, menumpahkan sesuatu misalkan ya, terus kita tanggapi dengan langsung marah, kira-kira akan seperti apa? Ya, atau bahkan langsung memukulnya. Makanya harus hati-hati gitu sambil dipukul. Sana pergi ke kamar. Atau dengan cara kita tenang. Yang paling membekas di anak itu yang mana? Ya. Nah, itulah bagaimana ketenangan kita dalam mengatur emosi kita. Dan itu tidak instan ya. Memang harus secara perlahan. Nah, di momen bulan suci Ramadan inilah kita mencoba memaksimalkan pengendalian emosi itu, ya, mengendalikan diri kita seperti itu, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana di bulan suci Ramadan ini menata keluarga. Nah, mungkin kita sudah sangat familiar dengan ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sudah berkeluarga, Bapak Ibu? Nah, diperintahkan sama Allah. Kita sudah beriman? Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah beriman dan kita sudah berkeluarga,
ataupun kita masih ada kedua orang tua, maka apa? Peliharalah dirimu dan keluargamu. Dari mana? Dari apa? Dari api neraka. Jadi perintah Allah untuk kita memelihara diri kita itu dan pelihara keluarga itu adalah perintah Allah. Maka dari itu, kalau itu perintah Allah, kita harus yakin sesulit apapun dalam kehidupan kita, pasti Allah bantu ketika kita mengarah pada diri kita untuk memelihara diri dan keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Berarti kalau kita mencoba berusaha untuk memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka, berarti aktivitas kita itu adalah mengarah pada sesuatu yang ibadah gitu ya. Sesuatu yang disukai Allah, yang disenangi Allah. Ya. Sesusah apapun kita mencari rezeki, ketika kita berusaha untuk mendapatkannya, karena apa? Karena kita berharap untuk bisa melindungi keluarga kita daripada api neraka, sehingga apa? Ibadahnya maksimal, bisa bersedekah, ya, bisa berinfak, maka Allah akan bantu itu. Jalannya sesulit apapun itu pasti Allah akan bantu. Nah, menjaga keluarga itu bukan hanya apa? Soal materi ataupun nafkah. Ya. Kalau kita sebagai suami, ya, pasti akan berusaha mati-matian lah untuk apa? Mencukupi kebutuhan keluarga gitu kan. Tapi ternyata bukan hanya itu. Tapi juga harus apa? Moral dan spiritual climate. Artinya apa? Iklim spiritual dalam keluarga itu harus juga dimaksimalkan, harus juga diusahakan, ya. Nah, jadi atmosfer spiritual dalam keluarga kita itu harus muncul, ya. Bagaimana menjaga ibadah untuk tetap bisa dilaksanakan di awal waktu, gitu kan? Bagaimana kualitas ibadahnya kita selalu perhatikan untuk anak-anak kita ataupun untuk pasangan kita, ya, dari sholatnya, dari wudunya, hal-hal yang dasar gitu ya. Hal-hal yang dasar kita pastikan, meskipun kita sekolahkan misalnya, sesekali kita coba diktekan gitu ya pada anak kita. Nah, coba ayah pengen lihat anak lagi sholat gitu ya, dijaharkan ya, pengen dengar bacaannya, pengen lihat gerakannya gitu ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita yang sudah kita tuntaskan gitu ya. Dan itu menjadi pahala jariah insya Allah untuk kita, karena kita mengajarkan sesuatu yang itu terus menerus dia lakukan sampai akhir hayatnya. Ya. Terus juga apa? Bahasa yang lembut. Kalau di sini insya Allah sepertinya lingkungannya sangat apa ya? Sangat baik sekali gitu ya. Tapi coba perhatikan sekarang di lingkungan di di luar sana gitu ya. Berapa kali kita sering mendengar anak-anak ketika dialog, ketika berkomunikasi, bahasanya itu Masya Allah. Ya, ada aingnya, ada sianya, ya. Padahal kalau kita sebagai orang tua itu bahasa kasar kan, ya. Tapi sekarang ini udah melekat, udah hampir seperti kayak hal yang biasa bagi generasi saat ini. Sia tadi kemana gitu kan? Contohnya ya, aing mah tadi jeung si itu tuh gitu. Ataupun manggil juga, hei nying gitu. Dan lain sebagainya. Ditegur ya di waktu itu nurut, tapi kembali lagi. Nah, makanya benteng utamanya adalah kita memastikan di lingkungan keluarga kita dulu. Ya. Sudah benar-benar terjaga gitu bahasanya. Karena kadang kita memaksimalkan juga nih di rumah dengan kata-kata yang baik, yang sopan. Tapi tiba-tiba anak kok bisa tahu ini bahasa ini dari mana gitu. Nah, ternyata kita juga harus bisa mampu memfilter gitu ya. Ketika mereka dapatnya, oh kan teman-teman aku juga kayak gitu nggak apa-apa di sekolah dan sebagainya gitu. Itu sering terjadi gitu ya. Nah terus, ini yang paling utama adalah keteladanan.
Ya, tanggung jawab yang paling harus kita tonjolkan dalam keluarga itu adalah keteladanan. Khususnya kita sebagai kedua orang tua dalam melaksanakan ibadah, ya, dalam bersikap, dalam bertutur kata, berikan teladan yang terbaik. Ya. Nah, secara sosiologis keluarga adalah unit peradaban terkecil. Ya, unit peradaban terkecil. Nah, kalau keluarga rusak, nah, masyarakat bisa rapuh gitu ya. Nah, terus juga Ramadan ini menuntun kita untuk senantiasa menjadi soleh yang sebenarnya. Ya. Dalam hadis khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ya, jadi Nabi mencontohkan, menyampaikan kepada kita, nah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Nah, keluarga seperti apa? Ya, Nabi mencontohkan keluarga beliau bagaimana di dalam keluarganya. Nah, jadi segimanapun kita baik di luar, maka kalau kita kembali kepada hadis Nabi, yang paling baik itu adalah bagaimana kita baik terhadap keluarga, gitu ya. Jadi jangan sampai kita di luar itu sangat manis, gitu ya, sangat sopan, sangat bergaul, tapi ketika di rumah itu hanya emosinya, gitu ya, ataupun selalu emosian, gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ukuran kesalehan itu juga bukan di masjid, tapi apa? Di rumah. Maksudnya apa? Ya bukan di masjid ya memang harus soleh, gitu ya. Tapi itu bukan menjadi ukurannya. Solehnya itu adalah tercermin di rumah. Ya. Bahkan ada ungkapan apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Apakah kita mengimpikan rumah seperti halnya surga, gitu kan? Nah, maka bentuklah itu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di masjid suara lembut seperti ustadz, di rumah berubah jadi manajer proyek. Terbayang dari kata manajer proyek, gitu kan? Maksudnya apa? Ya, kita bukan seperti mandor, gitu kan? Bukan seperti yang mengatur-ngatur saja, gitu kan? Tapi bagaimana di rumah itu adalah mencerminkan kehidupan yang sebenarnya. Kita harus bertutur kata, kita harus berperilaku, gitu ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Nah, puasa ini harus melembutkan nada bicara kita. Ya, apalagi nih kalau suami terhadap istri, salah nada aja, salah koma aja, nah bisa repot, gitu kan. Ya. Ini salah nada, gitu kan, bisa repot. Salah koma juga bisa repot. Jadi harus benar-benar memaksimalkan sebaik mungkin bagaimana kita berkomunikasi. Nah, yang terakhir di dalam menata keluarga ini adalah bagaimana tidak kita lupakan pendidikan karakter anak. Ya. Sebagaimana contoh di dalam kisah Luqman, gitu ya. Sini disebutkan, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, apakah kita senantiasa melaksanakan ataupun ngobrol dengan anak kita terkait dengan hal-hal prinsip kehidupan khususnya yang diatur oleh agama, gitu ya. Jadi nggak harus selalu menyampaikan gimana sekolahnya dan lain sebagainya, tapi terkait dengan gimana sholatnya, ada yang bolong nggak, gimana, ada kesusahan nggak, gitu ya. Udah bisa semuanya, gimana wudunya,
Gimana tentang puasa, udah paham puasa itu apa sih gitu kan? Apa sih yang nggak boleh? Terus terkait dengan sifat-sifat tercela itu apa sih? Nah, itu kita obrolkan dengan anak kita. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi sesuatu yang akan selalu biasanya diingat oleh anak itu. Sampai kapanpun nasihat daripada orang tuanya. Ya. Dan itu bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ya banyak waktunya. Khususnya dalam apa? Dalam berbuka puasa, dalam sahur gitu kan. Kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, dalam teori pendidikan, anak belajar melalui modeling atau keteladanan. Ya, seperti yang tadi disampaikan, anak itu peniru ulung ya terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan di dalam lingkungan keluarganya. Khususnya apa? Yang ditonjolkan oleh kedua orang tuanya. Itu biasanya menjadi model pertama yang mereka dapatkan gitu ya, keteladanan yang mereka tiru gitu ya. Sehingga apa? Sehingga maksimalkan semaksimal mungkin sebagaimanapun kita sedang ruwet misalkan di kantor, ketika datang ke rumah maka kembalilah kepada posisi nol kembali emosi kita, emosinya fokus kepada emosi dalam keluarga ya. Jadi nggak dibawa-bawa ya hal-hal yang mengganjal di kantor, di jalan. Akhirnya apa? Menjadi pelampiasan kepada pasangan kita, pada anak-anak kita gitu. Nah, tidak demikian gitu ya. Nah, anak mungkin lupa nasihat kita, tapi tidak lupa bagaimana ayahnya berbicara pada ibunya. Tidak lupa bagaimana ibunya berbicara kepada ayahnya. Ya. Itu yang terlihat itu biasanya lebih melekat gitu kan, lebih melekat. Nah, Ramadan ini adalah sebagai sekolah karakter keluarga yang mesti kita maksimalkan ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menata lingkungan. Nah, ini ya, etika Islam dan digital. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang baik-baik. Ya. Nah, kalau tidak bisa, diamlah. Gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada yang disampaikan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, kata Nabi apa? Ya udah diamlah. Ya. Diam gitu. Jangan sampai apa? Nah, kita sering banyak bicara, pada akhirnya apa? Ternyata lupa, ternyata menyenggol teman kita, ya, terus membicarakan orang lain. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang baik, ya udah diamlah. Gitu. Nah, tidak ada suatu kata pun yang terucap, nah, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, kita harus yakin ini juga nih, bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata Allah apa? Ada di sisi kita itu malaikat pengawas yang selalu sigap mencatat ya. Jadi kita berperilaku baik yang nampak maupun yang tidak nampak di hadapan manusia, Allah catat gitu ya. Ataupun masih tersirat dalam diri kita, Allah catat. Maka harus yakin bahwasanya setiap perilaku kita itu 24 jam nonstop gitu ya. Itu ada yang mencatatnya. Nah, sehingga apa? Sekarang ujian puasa ini bukan hanya apa pada kondisi menahan haus dan lapar gitu ya. Tapi menjaga lisan kita ya. Menjaga status kita untuk tidak menyinggung orang atau bahkan ya sengaja menyinggung orang gitu ya. Atau juga di grup WhatsApp misalkan ya, menghasut dan sebagainya. Kita harus menjaga diri. Nah, integritas terlihat dari apa yang kita kirim, kita ucapkan dan lainnya itu mencerminkan tidak dengan nilai-nilai yang baik, yang benar gitu ya.
Nah, dalam hadis Nabi, Ramadan ini bukan hanya menahan lapar dan haus. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Jadi kata Nabi, kalau kita tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, ya bagi Allah tidak dibutuhin puasanya. Jadi ya kita hanya dapatnya apa? Haus dan lapar. Karena apa? Ya kita masih berbohong, masih mengunjing orang gitu ya, masih berbuat dusta. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bertetangga. Ya. Nah, Ramadan ini juga menjadikan kita ini hidup dengan tetangga semakin intens berkomunikasi, semakin intens bersosialisasi gitu ya. Ya, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarah gitu ya. Maka ketika kita juga beriman kepada Allah gitu ya, pada hari akhir, maka janganlah apa? Janganlah berbuat dolim terhadap saudara-saudara kita gitu ya. Nah, di sini tetangga ini juga adalah sebagai indikator daripada iman. Nah, ini, atau di sini ya candaannya adalah rajin tarawih tapi parkir nutup jalan misalkan. Ini itu kontradiksi dengan apa? Kontradiksi sosial. Misalkan apa? Ya kita senantiasa memarkirkan mobil kita di jalan yang mengganggu orang untuk lewat gitu kan. Padahal ada garasi gitu ya. Atau misalkan nggak ada garasi, tapi kita paksakan untuk tetap parkir di situ, sehingga menyusahkan orang lain untuk lewat gitu. Berapa banyak gitu kan masalah parkir mobil ini pada akhirnya apa? Membuat ribut tetangga gitu kan. Ya, ribut tetangga. Nah, ini kita contoh indikatornya harus apa ya? Harus kita hindari bagaimana membuat sesuatu yang pada akhirnya menjadi gesekan dengan tetangga kita. Nah, semakin kita rukun dengan tetangga, maka keimanan kita itu insyaallah semakin bagus, semakin kuat. Nah, puasa juga ini harus memperbaiki relasi horizontal kita. Horizontal itu adalah maksudnya bagaimana hubungan kita di dalam lingkungan sosial, hubungan kita sesama manusia. Ya, kalau vertikal itu adalah bagaimana kan hubungan kita dengan Allah. Ya, tapi yang sifatnya horizontal ini, ya, yang kadang mungkin kita bisa saja terlena gitu ya, atau bisa saja lupa. Yang padahal ya, hubungan horizontal ini kalau tidak tuntas di dunia ataupun tidak selesai di dunia, nah itu maka akan ditagih di akhirat. Kita sudah tahu kisahnya misalnya ya. Bagaimana bangkrutnya seseorang di akhirat itu adalah apa? Karena ada hubungan dengan manusia yang tidak terselesaikan. Ya, misalkan ada hutang piutang, terus ada misalkan apa? Fitnahan gitu ya. Pada akhirnya apa? Di akhirat dia mengadu kepada Allah. Ya Allah gitu ya. Dia masih ada hutang di dunia. Saya mau menagihnya gitu kan. Nah, ketika terus diambil dengan sikap kita di dunia karena hubungannya belum selesai, dan pada akhirnya apa? Pada kondisi ketika sudah habis amalnya untuk membayar dosa-dosa yang dia lakukan terhadap orang lain, akhirnya apa? Dosa yang ada di orang yang dia dolimi ya, dipindahkan kepada dia yang di dunia tadinya banyak amal tapi dolim dan belum selesai, akhirnya minus lah ibaratnya gitu ya, dan bangkrut gitu. Kita jangan sampai seperti itu. Nah, momentum bulan suci Ramadan inilah maksimalkan kita untuk membangun hubungan yang baik ya, yang harmonis khususnya dengan tetangga-tetangga kita. Ada sesuatu hal yang masih mengganjal gitu ya, atau hutang piutang, maka selesaikanlah segera ya, sebelum ajal menjemput kita gitu ya. Selesaikan segera, jangan sampai itu kita membebani ketika kita di akhirat nanti. Karena apa? Hubungan kita belum selesai di dunia.
Nah, ibadah vertikal ini haruslah berdampak terhadap horizontal. Jadi kalau ketaatan kita kepada Allah bagus, baik, maka ya semaksimal mungkin juga bagaimana berdampak terhadap lingkungan kita, sosial kita gitu ya. Jadi kalau sekarang di Ramadan ini kita memaksimalkan tarawihnya nggak bolong-bolong, tahajudnya nggak bolong gitu ya, infak sedekahnya bagus, terus ibadah sunnahnya juga semakin banyak bertambah, maka dampak horizontalnya adalah kita bertetangga semakin akur, semakin baik, kita di keluarga semakin baik gitu ya, di tempat kerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu berdampak gitu ya dari kesolehan kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau setelah Ramadan kita lebih peduli ya, lebih sabar, lebih ramah, maka puasa itu berhasil ya. Nah, kalau tidak berubah berarti yang lapar hanya perutnya ya. Jadi yang lapar sebulan itu ya hanya berdampak pada puasa, itu hanya berdampak pada lapar aja selama satu bulan. Masih tidak peduli, masih nggak sabaran, masih judes, tidak ramahan, berarti puasanya belum berhasil ya. Kalau ibadah insya Allah sudah terdisiplinkan gitu kan. Tapi kalau sifat-sifat tadi masih belum berubah, nah berarti hanya lapar saja gitu. Nah, kita tidak ingin seperti itu gitu ya. Nah, Al-Quran adalah sebagai pusat perubahannya. Nah, Ramadan ini bulan Al-Quran. Nah, di Ramadan ini mentargetkan khatam atau mentargetkan membaca terjemahan? Bapak Ibu mentargetkan apa di Ramadan ini? Aktivitas dengan Al-Quran? Khatam 3 kali, 2 kali, 10 kali? Atau kita berusaha, sepertinya di Ramadan ini saya misalnya setengah juz setiap hari, tapi baca terjemah 1 juz setiap hari. Nah, khatam bagus ya. Terus apalagi banyak berkali-kali khatam gitu ya. Tapi coba di Ramadan ini juga maksimalkan, targetin gitu ya, berapa banyak saya membaca terjemahannya, atau bahkan lebih bagus dengan tafsirnya gitu ya. Ya, kita membacanya. Nanti ketika ada yang misalkan tidak kita pahami, nah itu bisa kita sampaikan kepada ustaz gitu kan. Ya, kepada guru-guru kita bagaimana ini penjelasannya. Tapi dengan begitu, nah insya Allah kita tuh akan perlahan-lahan memahami isi kandungan yang ada dalam Al-Quran itu. Ya. Karena apa? Peradaban Islam itu dibangun oleh wahyu. Ya. Perubahan pribadi juga dimulai dari wahyu. Ya. Kalau di Arab ataupun ketika zaman itu kan sudah paham dengan artinya, dengan maknanya gitu kan. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi yang kita saat ini lebih banyak hanya pada apa? Konteks kuantitasnya, membacanya gitu ya. Maka sebisa mungkin agar kita mampu memahami, mengetahui kandungannya, apa sih sebetulnya yang disampaikan, nah, maka bacalah dengan terjemahannya. Ya. Dan perubahan pribadi juga dimulai dari wahyunya. Semakin kita nanti banyak memahami, banyak mengetahui terjemahannya ataupun kandungan yang ada di dalamnya, nah, insya Allah perlahan-lahan akan membentuk pribadi kita itu terarahkan gitu ya, terarahkan ya. Kalau kuantitas, maka coba sekarang targetkan bagaimana bacaan kita menuju pada kualitas ya. Kualitas baca Quran kita nih tahun kemarin seperti apa? Tahun kemarin sudah paham tajwidnya belum? Sudah paham makhorijul hurufnya belum? Nah, di tahun ini sudah sejauh mana nih saya meningkat pemahaman tentang tajwidnya, pemahaman tentang makhorijul hurufnya? Nah, itulah meningkat gitu ya. Jangan sampai terus-menerus dari tahun ke tahun bacaannya
nggak sama sekali mencoba untuk ditingkatkan kualitasnya, ya. Hanya ya udah, inilah udah bisa gitu, yang penting bisa baca. Tidak seperti itu gitu ya. Nah, karena apa? Puasa tanpa Quran itu juga disebut sebagai kering gitu ya. Terus Quran tanpa pengamalan hampa. Ya. Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran? Bagaimana? Ya tahu dulu yang kita baca itu menyuruh apa sih, gitu kan? Tentang apa sih? Gitu. Misalkan tentang apa? Tentang apa namanya? Al-Fil misalkan ya. Al-Fil kan tentang gajah ya. Tentang peristiwa apa? Raja Abrohah yang akan menghancurkan Ka'bah gitu kan. Itu kan taunya dari mana? Kita baca artinya. Terus relevansinya dengan kehidupan kita apa? Nah, gitu ya. Atau tentang surah Al-Asr ya. Wal 'asr gitu kan. Innal insana lafi khusr. Demi masa itu kan. Karena kita baca terjemahannya nih. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Wah, rugi ternyata. Tapi kita karena baca maknanya artinya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang berbuat amal soleh. Oh, ternyata nggak rugi nih kalau kita berbuat amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasihati pada kebenaran dan kesabaran. Nah, itu semakin banyak kita membaca maknanya, maka kita akan semakin banyak tercerahkan gitu ya. Dan coba di sisa Ramadan ini apa yang kita baca satu hari satu halaman pun tidak apa-apa. Tapi kita coba baca artinya. Terus kita coba kalau Qur'annya itu ada tafsirnya, kita baca tafsirnya. Nah, insya Allah itu akan lebih banyak menguatkan pengetahuan kita. Ya, akan lebih meningkatkan keimanan kita. Ya, ketakwaan kita. Tapi kalau hanya mengejar jumlah yang kita baca, terus di satu sisi juga kita tidak menguatkan kualitas bacaan kita, nah, itu kita tidak tahu tuh. Ya, karena apa? Membiarkan bacaan kita dengan tidak menggunakan tajwidnya dan itu secara sengaja, maka bisa menjadi dosa, ya. Tapi kalau kita sambil belajar tapi ternyata masih ada yang salah-salah, itu malah mendapatkan dua kebaikan. Ya, mendapatkan dua kebaikan. Nah, karena apa? Ternyata Quran itu memberikan ketenangan kepada kita. Ya. Bahkan di sini dikatakan kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik engkau belajar Al-Qur'an adalah mengajarkannya. Nah, karena kita tadi belajar Al-Qur'an, kita mencoba meningkatkan kualitas bacaan kita. Nah, kata Nabi, ketika kita sudah baik nih belajar Al-Quran, maka sebaik-baiknya adalah mengajarkannya lagi. Kepada siapa berarti mengajarkannya? Ya paling minimal adalah kepada keluarga kita, ya, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ya, maka kita mendapatkan kemuliaan itu. Dan Allah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Cara mengingat Allah seperti apa, Bapak-bapak? Cara mengingat Allah, zikir. Ya, selain zikir, ya membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan makhrajnya, ya, insya Allah itu akan lebih menguatkan bagaimana ketenangan dalam diri kita, ketentraman dalam diri kita. Bukan suara yang bagus, ya, bukan suara yang bagus. Karena yang menjadi hak mustahaknya itu adalah tajwidnya, makhrajnya ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya.
Nah, anak-anak kita yang sekarang lagi belajar Quran, jangan dilihat dari, oh ini suaranya bagus. Jangan. Tapi perhatikanlah, bacaannya udah sesuai atau belum. Ya, jadi yang harus kita kritisi itu bukan dari suaranya. Suaranya dia mah sumbang, gitu ya. Suaranya dia mah jelek, jangan ngaji, jangan. Bukan itu. Tapi udah sesuai belum? Yang pertama kita lihat itu udah sesuai belum makhrajnya, tajwidnya. Karena apa? Ada satu kejadian, ini benar-benar nyata terjadi. Seorang imam, ini udah lama ketika saya masih kuliah, dia khotib. Khotibnya itu Masya Allah, ilmiah lah kalau di dalam akademik itu. Tapi dia ketika jadi imam mendahulukan irama. Setelah dia salam, beliau salam, apa yang terjadi? Jamaah ada yang banyak mengulang sholat lagi, atau malah jadi bahan omongan jamaah. Karena apa? Karena orang awam saja tahu gitu ya, mana yang bagus, mana yang tidak. Irama itu tidak menjadi patokan. Ya, misalkan apa? Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mungkin kedengarannya ada iramanya gitu kan, tapi panjang pendeknya gak sesuai, makhrajnya gak sesuai. Akhirnya apa? Ya, yang terjadi adalah hina dengan tersendirinya. Karena apa? Tidak memuliakan Al-Quran dengan cara membacanya yang baik. Ya, cara membacanya yang baik. Jadi Bapak Ibu juga harus memperhatikan nih, anak-anak kita itu hafalannya misalkan banyak nih, ada 2 juz, 3 juz. Coba dites lagi, dicek lagi bacaannya, tajwidnya, makhrajnya. Karena saya pernah menemukan anak ini hafal 3 juz. Ketika masuk ke pondok, diteslah, setor ulang. Nah, ternyata apa? Banyak terjadi kesalahan panjang pendeknya, makhrajnya. Bahkan belum bisa baca Quran. Kasihannya itu belum bisa baca Quran. Maksudnya apa? Karena kadang gini, di sekolah-sekolah itu ada yang utama itu dihafalan dulu. Anak itu hafal aja dulu. Nanti belajar apa? Belajar tajwidnya terakhiran. Tapi ternyata nggak sempet. Akhirnya apa? Ketika yang di luar hafalannya disuruh baca Quran, nah, masih belum bisa, masih belum tahu. Nah, kita harus tes terus, cek terus gitu ya. Nah, rumah yang hidup dengan Quran akan hidup dengan ketenangan. Ya, ayahnya ngaji Quran, ibunya ngaji Quran, anaknya ngaji Quran, Masya Allah, insya Allah berkah itu rumah. Ya. Tapi kalau di rumah itu sama sekali tidak ada tilawah Al-Quran, maka bisa dibayangkan sebuah kegersangan gitu ya. Rumah itu gersang, panas, hampa. Tapi kalau semuanya dilantunkan Al-Quran di rumahnya, insya Allah memberikan ketenangan, bahkan memberikan keberkahan gitu ya. Nah, Ramadan adalah momentum memulai budaya Quran di rumah. Ya, coba kita bisa maksimalkan sebelum misalkan berbuka puasa nih, kalau tidak melaksanakan bukber, ya kita tes nih anak kita nih, coba nak baca Quran, Abi pengen dengar. Coba mah baca Quran, ayah pengen dengar. Nanti ayahnya coba ayah, ibu pengen dengar. Gak apa-apa, sambil belajar tadarus. Oh, Masya Allah, insya Allah penuh dengan keberkahan itu rumah. Ya, sebelum berbuka, setelah tilawah dilanjutkan dengan doa bersama, baru kita berbuka. Nah, coba terapkan itu di dalam 1 bulan ini dan dawamkanlah setelah Ramadan ini. Ya, minimal satu baris tiap anak gitu kan, atau 1 ayat tiap anak. Dan kita kaji bersama tajwidnya ataupun juga terjemahannya. Insya Allah memberikan keberkahan di rumah. Nah, sehingga apa yang menjadi parameter integritas Ramadan ini? Nah,
apakah puasa kita berhasil? Nah, lihat setelah Ramadan, selain daripada lebih meningkat dan disiplinnya ibadah kita, maka apakah kita lebih sabar, lebih jujur ya, lebih lemah lembut di rumah, lebih menjaga lisan gitu ya, lebih dekat dengan Quran. Nah, kalau 5 ini naik berarti integritas kita sedang bertumbuh ya. Tapi kalau dari kelima ini ternyata masih sama saja atau bahkan misalkan tidak ada pengaruhnya sama sekali, nah berarti kita harus introspeksi diri bagaimana kita menjalani puasa kita ini. Nah, Ramadan tidak datang untuk membuat kita lelah. Lelah nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Lelah nggak Ramadan itu? Secara manusiawi mungkin kita menjalaninya lelah gitu ya. Tapi ia datang untuk membuat kita berubah. Karena apa? Ya kita tadi disampaikan di awal semakin disiplin gitu ya. Semakin teratur ibadah kita ya, semakin diatur hidup kita gitu ya. Nah, bayangkan jika ini Ramadan terakhir kita, apa yang ingin kita perbaiki? Mau ini Ramadan terakhir atau masih mau masih ada tahun depan? Gak apa-apa sekarang mah santai aja dulu misalnya. Masih muda gitu kan, masih jag-jag gitu kan. Nah, atau kita ingin memaksimalkan dan menganggap ini Ramadan terakhir saya. Ini Ramadan terakhir saya. Akhirnya apa? Muncul motivasi untuk beribadah semaksimal mungkin gitu ya. Nah, apa yang ingin kita perbaiki? Bukan soal makanan, bukan soal pakaian, bukan juga soal foto buka bersama gitu ya. Tapi cara kita berbicara, cara kita memimpin keluarga gitu ya. Cara kita memperlakukan tetangga dan juga cara kita mendekati Al-Qur'an, belajar tajwidnya, belajar makhrajnya gitu ya. Terus juga perlahan-lahan memahami maknanya ataupun membaca terjemahannya. Nah, semoga ketika Ramadan pergi ia tidak hanya meninggalkan haus ya, tapi meninggalkan jejak integritas dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam lingkungan kita dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya, ataupun hadis. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah ya, mudah-mudahan kita senantiasa memaksimalkan ibadah kita di sisa-sisa bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Ramadan ini, apa yang menjadi harapan kita, cita-cita kita, Allah mudahkan, Allah kabulkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya. Wallahu yaqulul haq wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Jam berapa? Apa? Jam berapa? Jam 5. Ya. Lama banget, ini udah 1 jam. Tapi udah 1 jam. 1 jam. Ya.